Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Jadi pemirsa, kebetulan sahabat saya, kawan saya, sekaligus guru saya, teman kita diskusi ngobrol tentang budaya Hasan. Ya, Pak Jum, orang akademisi, juga aktif di budaya. Yakni beliau ini aktif di budaya Presian. Presian ini adalah satu kegiatan budaya yang mempunyai unsur filosofi, tapi mungkin nanti kita bahas. Dengan sebutan saya ini, saya mau ngobrol. Anggap saja ini, kalau di radio ada namanya MPL, musik pelepas lelah. Tapi kalau di budaya, saya buat istilah ini namanya OPL, obrolan pelepas lelah. OPL. OPL. Kegiatan pelepas lelah memang Nah, di masyarakat, terutama sekali pada saat-saat musim tidak sibuk kerja, iya. sehingga diadakan perisian. Tapi tidak musim hujan ya? Tidak musim hujan. Ya itu waktu itu. Musim hujan benar ngaruh dengan. Nah, kalau musim hujan tidak lagi karena sudah mulai sibuk orang kerja. Di sawah, betul. Nah, akhirnya ya ingat dengan masa-masa lalu yang menjadi pengalaman kita perisian ini. Makanya saya coba kembali untuk mengajak teman-teman di situ untuk kita hidupkan lagi perisian ini. Sementara di tempat-tempat lain waktu itu 2018 itu sudah ada kegiatan perisian. Nah, kenapa kita yang di sini, kata orang tua bahwa di Sukarara, tempat saya waktu itu adalah menjadi gudang, katanya orang tua. Gudang padu dulu. Karena tidak hanya perisai, tapi menjadi tuan rumah perisian. Artinya menjadi panitia. Waktu itu tidak ada nama panitia, tapi pelaksana. Tidak sekedar penyuplai pepadu, tetapi sekaligus pelaksana. Pelaksana waktu itu. Kenapa di waktu itu diadakan? Karena memang untuk tiba, tapi rangkaian dari Maulid Adat. Kebetulan ini bulan Maulid nih, jelas nih. Nah, seperti bulan ini, jadi bulan Maulid. Jadi rangkaian daripada Maulid Adat di situ kita adakan perisian. Tapi 2 minggu sebelum Maulid Adat kita sudah adakan perisian selama 2 minggu. Selesai perisian itu, dalam rangka menyambut Maulid Adat. Selesai perisian langsung dilanjutkan dengan kegiatan Maulid Adatnya. Nah, begitu juga dengan tahun berikutnya. Nah, tahun berikutnya karena kita baru mulai tahun kemarin 2018, tahun 2019 belum kita mengadakan, masyarakat sudah minta kapan diadakan lagi, kan gitu. Ketagihan pada saat itu ketagihan artinya ya pingin lagi. Nah, itu artinya tahun 2018 itu kita anggap sudah berhasil kita melaksanakan perisian. Buktinya masyarakat tahun 2019 sebelum waktunya minta lagi. Akhirnya kita rangkaikan lagi dengan kegiatan Maulid Adat itu dan berjalan terus. Jadi ini bisa dibilang rutin kita adakan itu setiap tahun sampai sekarang. Tapi 2020-2021 terangka kendala COVID, tidak pernah. Kalau itu ya semua jangan pesawat saja dilarang turun itu karena COVID. Akhirnya 2022 begitu selesai COVID langsung kita adakan kemarin dalam rangka menyambut Maulid Adat. Dan alhamdulillah dari tahun ke tahun ternyata acara perisian yang diadakan di situ oleh masyarakat bersama pemerintah desa semakin ramai, pengunjung semakin ramai, dan cara melaksanakan juga semakin bagus. Artinya semakin terorganisir. Semakin terorganisir, sehingga yang dulunya sederhana saja, kemudian berikutnya lebih terorganisir, panitiaannya semakin terurus, rapi, hingga tidak hanya kita yang melaksanakan perisian itu mengatakan luar biasa, tetapi para penonton itu kita anggap sudah menjadi rutin kayaknya, sehingga tahun-tahun berikutnya, tahun depan juga tidak bisa berhenti kayaknya perisian ini. Minta lagi masyarakat. Jadi begini, saya menyimak, beliau ini kan kebetulan dari akademisi kita. Saya culuk ini, kenapa tidak saja sebatas akademisi dan pemerhati, tapi pelaku budaya tidak gampang ya, yang mau menghandle langsung, mengadakan langsung ya, melakukan
budaya itu seperti beliau. Karena begini maksud saya, di Dikbud Kabit Seni Budaya Pak Fairuz Abadi telah membuat blueprintnya tentang budaya itu. Satu, mempertahankan, kedua, mengembangkan, dan ketiga, memanfaatkan. Nah, beliau ini mempertahankan budaya Presian itu, dia sekaligus mengembangkan dan memanfaatkan. Kenapa? Dia mempertahankan dengan cara bagaimana sekarang Presian itu diadakan, tidak hilang. Dia ingat masa kecil. Saya khawatir kalau Presian itu hilang, ya, masih kodek lain lah, ya doang untuk terhibur kan, jadi beboyan, jadi kesenangan. Setelah besar kok ini mau beliau ingat dulu. Jadi itu mempertahankan namanya. Lalu dia kembangkan, tidak hanya mungkin di Sukarare, dia diadakan juga di tempat-tempat Epan-Epan. Mungkin bisa saja nanti di Lingkuk Laki, bisa saja mungkin nanti di di Gunung Jero Gunung. Bahkan bagaimana menyiarkan ini, mengembangkan ini pakai loudspeaker, pakai pamflet di seluruh kecamatan Sabtu. Dan Bu menjalin kerjasama dengan Rojo Langitnya di sana kan. Ya, datang juga nonton kemarin. Nah, itu beliau Presian ini kan sebenarnya bentuk kesaktian. Kalau dulu dia masih caranya, dia adu kesaktian, adu ilmunya, adu minyaknya, pakai pedang, pakai keris. Ya, tetapi para tokoh-tokoh budaya kita juga tidak terlalu memperlihatkan kesannya kesombongan, kesannya takabur, kesannya ria, kesannya ujub. Apa dekat duinde dan jahat. Ini pada dokan ilmu maksudnya, tapi sudah tidak lagi kita. Bahkan masih ada sebagian masyarakat ketika nyongkolan, dia ada namanya ngurang, galah diri. Itu bentuk cara mempertontonkan bahwa Lombok ini sakti. Karing dengan aku doang galah di kakek ngiran. Nah, di Presi begitu, lalu disederhanakan supaya tidak. Kenapa? Lombok ini kental dengan religi. Saking Lombok, saking jujur, saking polos, ya. Makanya agama itu terlihat di Lombok dengan simbol 1000 masjid, pesantren, pondok pesantren di mana-mana. Bahkan hampir di setiap desa ada pondok pesantren. Artinya apa? Agama dan budayanya itu kuat. Maka Presian namanya perisai, ada indi, ada perisai untuk supaya tidak terlalu menonjolkan Lombok ini kesaktiannya, tidak menonjolkan kesatrianya, jadi berjorak-jorak lah dengan ya. Dan itu harus dikembangkan. Nah, beliau dia mempertahankan, mengembangkan, sekaligus memanfaatkan. Memanfaatkannya apa? Ada nilai ekonomisnya. Mungkin desa dia melisip karcis lewat parkir, lewat masuk yang bisa masuk ke desa, dan anggaran dana itu yang diperoleh lewat Presian itu untuk biaya-biaya sosial, kegiatan-kegiatan keagamaan. Nah, kita mencari dana melalui Presian dalam rangka oleh itu misalnya kan. Nah, jadi Presian ini adalah bentuk kebudayaan budaya Sasak yang harus dipertahankan, dikembangkan, dan dimanfaatkan. Lebih sekarang dengan Lombok mendunia, istilahnya kami mantan bupati kita. Ini Lombok tempat ada kang kewanenan. Pada berjorak-jorak dunia itu berjorak di Lombok. Mau desa lain dia tahu. Orang yang tidak tertarik tidak mau nonton itu karena dia tidak paham.
dengan presiden. Tapi ketika dia paham, walaupun dia datang dari kejauhan manapun, dia harus, walaupun beliau mengadakan di Lombok Timur, orang Lombok Barat mesti ke sana kalau dia sudah paham tentang presiden. Karena salah satu kebanggaan orang Sasak itu adalah budaya presiden. Ketika kita bangga sebagai orang Sasak, kita hadir. Dan kita banyak, di masing-masing daerah itu ada pepadu. Pepadu Kuripa, pepadu Sakre, pepadu Praya, pepadu Puyong, pepadu Remade, pepadu Lingsar. Pepadu itu orang yang pilih tanding, orang biasa beradu, ya, yang jarang dia kalah. Bahasa Sasak terkenal pepadu. Pepadu itu kalau dalam bahasa Indonesia itu apa ya? Apa itu? Seseorang yang jago lah ya, Pak. Jago, tapi kalau apa aja dalam bahasa Indonesianya, Petarung. Petarung. Ya. Jadi dia petarung itu bukan dia cari kalah menang. Ya, kalau hadiah itu hanya sekedar rangsangan. Dia senang bertarung. Petarung itu, misalnya petarung politik, gua nih mau cari jadi bupati, mau cari jadi gubernur, enggak, dia senang bertarung. Soal kalah, soal menang itu akibat dari sebuah permainan. Ya, presiden begitu juga. Bisa saja dia bocor dengan anak kecil. Oke ya. Nah, jadi ketika dia tidak paham, maka jadi manfaatnya ada kandungan edukasi pendidikannya. Itu pendidikan kesatria, keberanian. Ya, kenapa? Karena kalau presiden itu kalau kalah ya kalah. Ya kan? Tidak bisa mengatakan, oh saya anda. Kalau kalah, kalau menang menang. Dan tidak ada unsur dendam apa? Tidak ada. Ketika dia selesai saling kapok, saling peluk, dan terjadi persahabatan. Lalu dia yang saling cari, saling boyang, saling ayo setelah dia pada saling ampas itu. Nah, disitulah keakraban. Hebat anda ini. Yang kalah juga hebat anda ini, berani lawan saya. Yang kalah juga bilang hebat anda menang. Jadi saling mengagumi. Terjadilah yang namanya Tunjong Tilah Empat Bawai. Barangkali demikian. Terima kasih.